الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Baik, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan alam kubur. Jadi memang secara umum kita itu diperintahkan untuk mengubur. Kita lihat ada orang-orang di agama lain dibakar umpamanya. Apakah berarti yang dibakar nggak diadab? Karena mereka kan nggak dikubur, Ustaz. Kemudian tadi kita kasih contoh yang dimakan oleh ikan. Apakah dia nggak diadab? Karena dia nggak dikubur. Jadi alam kubur itu memang, karena dalam agama kita, jenazah itu, manusia itu dikuburkan. Alam kubur itu adalah alam barzakh sebenarnya. Alam antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kemudian ketika azab itu orang dikubur, maka di sanalah dia akan diadab. Tapi orang yang tidak dikubur umpamanya, ada orang yang dijadikan mumi umpamanya, dia akan diadab di tempat itu. Tapi dimensinya beda. Makanya kita nggak tahu. Kita beriman dengan adanya azab kubur. Orang akan mendapatkan azab tersebut. Dan kalau dia nikmat, dia pun akan mendapatkan nikmat tersebut. Orang yang mungkin dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, dia akan mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat di alam kubur tersebut. Adapun berkaitan dengan kuburan, memang hukum asalnya orang yang dikuburkan di sana itu dia lebih berhak dengan tempat kuburan itu. Nggak boleh ada orang lain. Itu kalau milik dia. Makanya orang itu kalau membeli kuburan, ya udah dia bayar tuh kuburannya. Itu karena jadi milik dia. Tapi ada orang yang nggak bisa dia beli. Dia sewa adanya. Artinya dia perpanjang ketika dia nggak punya duit. Memang sudah itu jadi milik orang lain. Karena dia pinjam tempat. Adapun hukum membongkar kuburan. Kemudian menindihnya dengan kuburan yang baru. Ulama menyebutkan dalam kondisi seperti itu. Harus ada jaminan memang di tempat itu sudah nggak ada lagi. Jasadnya udah hilang gitu. Tapi ketika masih ada jasadnya, masih ada tulang belulangnya, maka dia masih berhak dikuburkan di situ. Tapi kalau memang nggak mungkin lagi, nggak ada, Ustaz, ini udah nggak bayar, umpamanya orangnya tidak membayar, atau kita tidak mampu membayar, kemudian akan ditindih dengan jasad yang baru, maka caranya kalau masih ada tulang belulang itu, maka dimasukkan ke dalam, kemudian baru ditindih dengan jasad yang baru. Tapi usahakan memang ketika kuburan itu masih ada jasadnya, jangan ditindih. Karena dia lebih berhak di sana. Masalah azab, apalagi tadi dikatakan apakah azabnya nggak ketukar ya, subhanallah ya. Kuburan itu jemaah, kata Nabi SAW, kalau orang soleh, kuburan itu bukan 1 kali 2 meter. Apa kata Nabi SAW? Yumaddu lahu maddal basar. Kuburan dia itu luasnya seluas mata memandang. Ana kalau di ruang studio ini, Ana hanya akan dapat memandang tembok-tembok ini. Tapi di alam kubur, ketika itu orang soleh, dia akan mendapatkan sepanjang mata memandang. Seperti itu. Adapun menggusur kuburan, sejatinya nggak boleh menggusur kuburan. Karena itu hak orang itu. Apalagi kalau keluarga, ingat. Orang tua meninggal dunia, dikuburkan di tanahnya. Umpamanya. Itu udah milik dia memang. Tapi kadangkala ya banyak orang-orang yang karena satu dan lain hal harus menggusur kuburan, hendaklah menanyakan kepada pemilik kuburan tersebut. Bagaimana orang dikuburkan di sana, karena dia lebih berhak. Dan jangan memindah kuburan kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan menindih kuburan juga, usahakan tidak melakukan itu kecuali dalam kondisi terpaksa. Memang nggak ada lagi lahannya. Mau gimana lagi. Tapi kalau masih ada, usahakan di lahan yang lainnya. Di tempat yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu berkaitan dengan kuburan. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi lebih panjang. Tapi karena waktu, semoga Allah memudahkan untuk dilanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.